Selamat datang di Jakarta. Kota yang terbentuk dari perjalanan sejarah dan ragam budaya. Pusat kegiatan ekonomi yang menghidupi. Kerah putih, kerah biru, bahkan tindak kriminal. Ini kamu dinyatakan sebagai pemenang Mega Bonus. Kalau izin ke dinas tuh kalian bayarnya di mahal 1 juta 250. Dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta tidak pernah tidur. Jakarta, kota kedua terpadat di dunia. 70% kegiatan ekonomi Indonesia berputar di kota ini. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang paling tinggi, Jakarta adalah magnet. Bandara Soekarno-Hatta salah satu pintu gerbang Jakarta. Pada setiap pintu kedatangan, para pendatang mendapat penyambutan. Beberapa orang menawarkan jasa mengantar sampai ke tujuan dengan taksi. Ramah, bahkan sampai sedikit memaksa. Oh, pakai taksi aja udah. Nah ini dia nih, belum ngabarin dia. Mau kemana emang? Palmerah tuh jauh ya, Bang? Palmerah? Ya, lumayan sih. Abang taksi apa? Taksi bandara kita. Itu daerah Palmerah macet memang. Karena kalau nggak macet itu sekarang Berapa Bang sana Bang? 100-an aja. Seorang atau lu berdua? Orang. Aku berdua. Iya berdua. Berarti 200. Mengaku resmi milik sebuah koperasi, taksi yang kami naiki berplat hitam. Padahal taksi terkategori angkutan umum semestinya berplat kuning. Ini Bang. Oke. 200 ya? Kami kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Berupaya membuktikan ucapan supir taksi gelap, kami menaiki taksi resmi di jam yang sama. Palmerahnya di Pasar Palmerah. Resmi mah pakai ini, Pak. Ini nanti ada biaya juga kan, Pak ya? Perjalanan kami menumpang taksi resmi dari Bandara Soekarno-Hatta berbiaya Rp93.000, lebih murah Rp107.000 dari taksi gelap. Berapa jadi semuanya, Bang? Itu kan. Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu destinasi wisata belanja di ibu kota. Di pasar warisan kolonial Belanda ini, pengunjung bisa mendapatkan barang-barang murah. Banyak penawaran menarik di Pasar Baru. Pengunjung tukerin dapat souvenir. Kakaknya bukan karyawan sini kan? Kan aku mau belanja. Oh, ya udah ini tukerin Kak. Ini gratis kok. Yang mana? Serius gratis? Iya gratis serius nih. Bantuin banyak aja dikit aja. Terpilih sebagai pengunjung yang beruntung, gadis penjual menggiring kami ke salah satu kios. Ini apa? Satu siji baik. Iya apa? Nanti kalau kakaknya dapat warna kuning, boleh buat nginep ya. Terus? Nginepnya di Astana Ancol. Nanti kalau malas pulang ke Cengkareng boleh nginep di sana sama masnya ya. Bohong. Gratis. Tapi 2 malam aja ya. Bohong. Ih beneran kalau dapat warna kuning.
fasilitas ya. Kami diminta memilih salah satu amplop dan menggosok undian yang sudah disiapkan. Sementara, agen penjual yang lain membuat suasana meriah dan menyenangkan. Uang nih. Ada uang. 90.000. Bisa benar. Serius ini 900? Hah? 900 mah nggak ada. Ada. Ini aja dikonfirmasi dulu aja. Ditanya dulu aja ya. Nah gini Bapak, tadi ini diikutkan program Lucky Draw. Ya cuman pas digosok ini nominalnya ini 900.000. Maaf Pak, ini ada apa tidak Bapak? Alhamdulillah. Ya baik-baik Pak, disampaikan. Gimana? Sini. Kakak katanya 900.000. Ini emang nggak salah ya. Ini dirahasiakan sama karyawan. Ada. Ini ada satu. Alhamdulillah ini voucher belanja yang paling besar. Dan dari kuncinya ini kamu dinyatakan sebagai pemenang Mega Bonus. Target mereka adalah menjual produk-produk rumah tangga, televisi layar besar, alat masak, dan alat pelangsing. Dari Ulfa Duyanti. Oh, kamu dikasih buat pelangsing perut. Apa tuh? Sana Mer. Oh, yang kedua, mau dikasih buat masak. Apa tuh? Sama panci presto. Ini namanya ada mimpi apa sih sebenarnya tuh? Ya ampun, mimpi apa seperti mimpi apa dari mana? Ya, yang kedua ini kan belum selesai ya. Nah, tinggal belanja vouchernya aja yang 1,1 ini. Nah. Kalau kakak ambilnya ini kan termurah nih. Dari 4,8. Iya. Nah, kakak diskon 1,1. Nanti untuk sisanya cukup 3,7. Ya, aku kan pikir-pikir dulu. Ayo aku anterin dah beli baju. Kami memutuskan tidak membeli satupun produk yang ditawarkan. Kaos. Merasa bujuk rayunya tidak berhasil, para gadis penjual atau sales meminta uang kami. Katanya untuk mengganti biaya minum mereka. Tenang, antar aku bantu. Kamu catat nomor handphone aku aja. Tapi aku bisa mikir-mikir lagi nih. Kurang sayang. Kurang apanya? Satunya 15.000. Itu bertiga. Berempat satu lagi ada di Yang lagi kan Ibu. Ini aja deh yang 2.000. Mau ayunya baju diskonan. Kalau dia dibeliin kita nggak dibeliin kita ngirim kan. Ya kok aku jadi diminta uang ini? Dan kami mengajak salah satu sales keluar. Ya sebenarnya sih orang berpikir penipuan itu salah. Kenapa? Saya kenapa situ ada barang? Ya dong. Ya kan banyak kok customer gitu ya. Kalau emang dia orang pintar, dia tuh tahu. Ya kan? Karena kalau ada customer gitu, Pak bilang kita tuh penipuan. Sebenarnya enggak. Merekanya aja yang bodoh. Ada. AJ, sang sales, menolak disebut penipu dan berbuat kriminal. Lebih praktek penjualan produk dan promosi yang menjurus jebakan seperti ini banyak terjadi di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai kota besar, Jakarta memiliki banyak taman kota. Fasilitas umum yang diperuntukkan berbagai aktivitas warga. Aksi kami mengundang seorang petugas keamanan taman kota. Tapi emang kalau foto terus ini bayar ya Pak? Kalau izin ke dinas tuh kalian bayar lebih mahal 1.250.000 izinnya aja. Kalau komersil ya, tapi pribadi ya sekedar uang rokok aja itu aja. Itu juga relatif. Kita kan nggak punya tentukan harus sekian enggak, suka rela aja. Itu aja segini aja kalau gitu. Ya udah. Cukup Pak, cukup. Taman kota dibuat negara sebagai fasilitas umum. Ruang publik untuk publik, gratis untuk kegiatan non-komersial. Lalu bagian mana dari kegiatan narsisme kami yang bisa terkategori kegiatan komersial? Tak hanya taman kota, jalan-jalan ibu kota sebagai ruang publik justru menjadi ruang tempat kejahatan terjadi.
Hiruk-pikuk kemacetan, keramaian jalanan, ada ancaman menunggu. Kejahatan yang membaur di antara warga kota. Copet. Untuk memancing pencopet, kami menjadikan diri kami sebagai umpan. Berbekal dompet tebal di saku belakang, kami membaur bersama warga yang menunggu angkutan kota di sebuah halte di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan lihatlah ini. Sesaat sebelum menaiki bus, pelaku sengaja menghalangi kami. Modusnya menjatuhkan uang. Lalu rekan si pelaku di antara kekisruhan menaiki bus bertugas mengambil dompet kami. Kerja tim yang baik, namun sayang digunakan untuk tindak kriminal. Gua lihat dompet gua tadi sini. Lu mau mana? Turun dulu ntar dulu. Turun dong. Saya nggak belum buat kok bang. Hah? Nggak belum buat. Habis saja. Bener bro. Bener. Enak banyak orang sini. Enak. Tadi ada 2 orang ya? Hah? Yang mana orang? Itu teman lo itu. Teman lo nih. Coba tanya. Bro, lu tadi ngapain di depan gua tadi? Jadi duit saya jatuh 2.000. Saya ambil duit. Lu modus tuh. Coba balikin ini apa ini? Nah. Anggap lo. Lu nyopet atau gimana tadi? Nyopet gua kan, bener kan? Sengaja kan? Iya. Hah? Iya, Bang. Tadi kenapa nggak ngaku? Takut, Bang. Minta maaf, Bang. Tapi bener nyopet gua kan? Iya. Hah? Iya, Bang. Bener? Menyolot banget bang dompet abang bang. Hah? Karena menyolot banget dompet abang bang. Dompet gua nyolot banget. Iya, kelihatan banget. Nah tadi gua lihat teknik lu berdua, lu ngalangin gua, emang kayak gitu tekniknya? Ngalangin gitu, teknik lu emang ngalangin gitu ya? Ngalangin gitu ya? Posisi apa yang mau dimakan? Kalau handphone juga lain, Bang. Semua kan pakai teknik lain-lain, Bang. Titik-titik rawan kejahatan jalanan di Jakarta menyebar di seluruh wilayah. Sepanjang tahun 2013 terjadi lebih dari 6.000 kasus kejahatan jalanan. Dan ini hanya yang dilaporkan. Hati-hati, jaga barang bawaan Anda agar tidak menjadi target aksi pencopetan. Ungkapan peringatan agar warga mengupayakan sendiri keamanannya di ruang publik. Padahal, lewat satuan kepolisian, negara berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Jalan ini terkenal dunia internasional sebagai pusat penjualan barang-barang antik. Toko-toko di Jalan Surabaya hari ini tidak lagi hanya menawarkan barang antik. Beragam tas dan sepatu bermerek bisa didapat di sini. Menurut si penjual, asli. Ori itu? Iya, 2 model. Baru kan ini? Iya, baru. Berapa ini? Ini? Itu 700. Berapa? 750. 750 ini? Iya. 750? Iya. Tapi ori kan ini? Iya loh, barang-barang toko, barang-barang bawaan gitu. Jadi toko ini baru nih. Toko ada barang baru nih dioper ke sini, jadi harganya ya gitu, harga goyang lah. Harga Kalau goyang. iya harga tokonya mah kan gak dapat 1 juta. Tapi ini baru nih ya? Iya. Ori? Buat pelaris aja nih bener. Hah? Buat pelaris. Tapi aja ini ori bener ya? Bener. Enggak baru pelaris. Kami mengonfirmasi keaslian tas di Jalan Surabaya ke toko resminya. Maaf ya kayak bukan ini kalau nggak pakai lambang eagle gini. Oh, nggak pakai. Yang pakai lambang eagle itu Kira-kira kalau tips untuk beli barang lain kali waktu, apa yang harus diperhatiin untuk? ya sertifikat, satu sertifikatnya, ya sama barangnya sih
Jadi kayak leathernya sama dalam bagian ini juga bisa. Berarti ini diragukan ya Mas? Iya. Oke deh. Toko resmi menyatakan tas yang kami beli di Jalan Surabaya palsu. Kami kembali ke penjual tas di Jalan Surabaya. Mana emang ya, jadi ketipu deh saya. Enggak ketipu kalau segitu mah bener. Ya kata abang kan Iya. asli. Iya, gitu emang barang-barangnya barang-barang bawaan Karena dari sana. saya kan janjinya ngomong sama dia dengan beli yang barang yang asli. Ironis ketika ruang publik justru menjadi ruang untuk tindak kriminal. Warga harus ekstra hati-hati dan mengupayakan sendiri keamanan dirinya. Dan jebakan-jebakan di Jakarta tidak hanya memperdaya mereka yang polos, lugu, atau ceroboh. Jebakan juga hadir hingga ke penjualan produk-produk hasil tindak pidana. Kota Tua, kawasan bersejarah di utara Jakarta. Waktu seakan berhenti di sini. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur Art Deco peninggalan kolonial Belanda terbuka untuk dikunjungi. 5.000 lebih pengunjung menyesaki kawasan ini setiap harinya. Ramaian yang mengundang kegiatan ekonomi. Orang-orang mencari peruntungan, pun memanfaatkan kelemahan orang lain. Hari itu kami sengaja mendatangi Kota Tua. Menjadikan diri kami umpan bagi para penipu yang katanya berkeliaran di Kota Tua. Seorang gadis tiba-tiba menghampiri kami. Dengan gaya so akrab, ia memulai pembicaraan. Aduh. Oh, kalau buka jalannya saya mah. Lu suka buka YouTube nggak? Lu tulis Iya, terus karya gue sama teman-teman gue. terus lu itu jadi apanya di situ? Megang kameramen sama ngedit. Wih, keren banget, Bro. Nggak percuma gue kuliah di. Gue sering nonton itu. Apa? Apa itu? Itu favorit gue. Ini kartunya sebenarnya kurang sih. Jatuh di tadi mobil adik gue. Apa itu? Ini kocok. Oh, ini apa ini? Ini kocok aja, ntar aja ngeliat. Oh, gitu. Udah, Ambil 5. ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Lo orangnya sebenarnya keras kepala banget. Batuk. Batu. Nunggu kepentok. Mau kepentok? Baru, oh iya ya. Ternyata mah gue beneran diomongin. Fan-fan aja nih, gue nggak minta duit. Cuman karangan indah gue aja, karena gue indigo aja. Karena gue nggak begitu, gue suka DJ, tapi gue nggak suka clubbing. Lu DJ juga? Di Bali. Di Bali, terus lu megang PH. Ya, gue Ya kan? pelatih diving. Terus Kalau lu di Bali. pelatih diving, lu brand Pelatih manager. Banyak banget kerjaan lu. Emang gue bisa, gue sama Itu serius tuh kerjaan lu. Gue bisa tidur 4 jam doang. Luar biasa. Gue minta 25 aja. Minta 25 aja. Walan Ice, gadis peramal ini tidak gratis. Udah. Tadi katanya nggak minta uang. Gue emang gue mintanya makan, hobi gue makan. Oh, gitu. Ice bukan satu-satunya orang yang berlagak peramal di kawasan Kota Tua. Memperdaya para pengunjung dengan cerita-ceritanya untuk mendapatkan uang. Dan dari Kota Tua kami bergeser ke kawasan Glodok.
Kabarnya di kawasan ini berjejer lapak-lapak yang menjual film dan musik di cakram palsu alias bajakan. Cakram dengan konten pornografi juga bisa didapatkan dengan mudah di sini. Seorang teman mengantar kami untuk membuktikan. Ada ambil itu. Beb. Coba lihat boleh. Beb. Bagus. Bagus. Berapaan, Bang? Di sini? Hah? Berapaan di sini? 15. Karena 10. Ini beli. Kenapa diumpetin, Bang? Hah? Kenapa diumpetin? Harus. Hah? Harus. Oh, dilarang. Lah ngapain dijual? Hah? Kalau dilarang. Hah? Harus diumpet biar nggak ketahuan sama polisi. banyak yang lewat. Cakram bajakan melanggar hukum. Apalagi video dengan konten pornografi. Namun para pedagang kaki lima di Glodok tetap saja menjualnya. Meski sembunyi-sembunyi. Kami melakukan pengecekan. Cakram yang kami beli tidak ada isinya, rusak. Kembali ke lapak penjual dan menukar DVD-nya, besar kemungkinan tidak akan dilakukan. Mungkin juga malu, karena membeli produk ilegal berkualitas bajakan. Sudah melanggar hukum, ditipu pula. Katanya, enjoy Jakarta. Ada wisata sejarah yang membawa pengunjung ke masa lalu. Surga barang murah. Tapi ada penipuan, pungli, pencopetan, dan pemerasan yang siap menjadi batu sandungan menikmati Jakarta. Padahal setiap warga negara berhak mendapat rasa aman. Tapi di mana negara saat warga membutuhkannya? Polisi tidak bisa bekerja sendirian. Manakala karena jumlahnya saja sudah tidak sepadan. Rasio perbandingan antara polisi dengan masyarakatnya sangat jauh sekali. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dan hal yang pertama yang paling bisa membantu itu masyarakat itu sendiri. Masyarakat jangan mengandalkan polisi. Kalau dia sudah mengandalkan polisi, nantinya dia akan kecewa. Kenapa? Di saat dia tidak bisa mendapat bantuan saat itu juga, kalau nyawanya masih tertolong. Kalau tidak, kalau hanya barang yang diambil mungkin masih bisa dicari. Kalau nyawanya hilang, kita mau beli nyawanya. Jakarta bak magnet yang mengundang orang untuk datang, tinggal atau bekerja. Terlepas dari kemacetan dan hiruk-pikuknya, Jakarta menjanjikan sebagai tempat menikmati keragaman budaya, berbelanja, dan pelestarian sejarah. Tapi untuk semua kenikmatan itu, Jakarta harus aman.